Shin Tae-yong coret 4 pemain timnas Indonesia ini jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026? Shin Tae-yong mencoret 4 pemain timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 4 pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia saja untuk 2 laga di atas. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret 4 pemain. Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama di atas berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Mees Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho hingga Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari disinyalir lebih dipilih Shin Tae-yong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab, bek Persija Jakarta ini tenaganya masih bisa diandalkan Shin Tae-yong di level timnas Indonesia U23, seperti turun di SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026. Sementara Pratama Arhan menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja Shain Patinama, Nathan Choyaon hingga Kelvin Verdong. Sekalipun digeser di posisi winger, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain jempolan di area tersebut. Bagaimana dengan Egy Maulana Fikri? Pemain yang pernah dijuluki Jesse Kelok 9, ini harus menerima kenyataan kalah saing dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Posisinya semakin terjepit setelah Malik Rizaldi dan Eliano Rejders gabung timnas Indonesia. Terakhir ada Dimas Derajat. Penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk hingga penyerang muda Hoki Caraka. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong beri kabar baik dari Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan beberapa kabar baik dari Bahrain. Kabar baik pertama adalah terkait skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa skuad timnas Indonesia akan segera lengkap. Hanya ada satu nama yang berpeluang terlambat. Pemain tersebut yakni Martin Paes. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 27 pemain untuk melawan Bahrain. Saat ini, skuad Garuda sudah mulai menjalani latihan di Hamad Town Youth Sports Ground sejak Minggu, 6 Oktober 2024. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong fokus untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Dalam hari ini ataupun besok, semuanya akan bisa berkumpul. Kecuali Martin Paes yang agak terlambat. Karena dari semalam, kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Shin Tae-yong menegaskan tak ada kendala terkait cuaca. Terlebih pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain juga digelar malam hari. Sehingga cuaca tak akan sepanas seperti siang hari. Duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk cuaca tidak menjadi masalah. Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain. Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami, ucap Shin Tae-yong.
Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boas selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia, kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boas merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boas pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boas langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boas begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boas selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia, kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boas merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boas pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boas langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boas begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu.